Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Arif Rianata. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan ya tentang dokumentasi saya kemarin ketika melakukan servis besar di motor CB 150R yang old. Untuk video lebih jelasnya teman-teman bisa simak video ini sampai selesai ya. Nah, di sini untuk langkah pertama tentu harus ditap ya oli dan juga air radiatornya. Kemudian di sini untuk knalpotnya juga sudah dilepas. Oke, di sini untuk radiatornya sudah dilepas. Kemudian di sini untuk langkah yang pertama dilakukan pembongkaran atau pelepasan pada tutup silinder head ya, dan ini sudah dilepas untuk tutup silinder headnya, dan ini dilakukan marking di bagian gear sentriknya. Kemudian di sini untuk langkah selanjutnya akan dilakukan pembongkaran atau pelepasan pada camshaftnya. Di sini terdapat dua camshaft ya, karena untuk mesinnya adalah jenis DOHC atau double overhead camshaft. Di sini untuk pelepasan bautnya menggunakan kunci shock. Kemudian setelah baut-bautnya sudah terlepas semua, maka di sini untuk camshaftnya sudah terlepas, dan di sini akan dilakukan pelepasan pada cylinder head. Dan di sini tadi adalah camshaftnya ya, sudah terlepas. Oke, di sini terdapat tanda in, berarti di sini untuk buka tutup katup hisap. Kemudian di sini ada yang X, berarti untuk buka tutup katup buang. Karena fungsi dari camshaft adalah untuk buka tutup katup ya. Dan di sini untuk headnya sudah terlepas. Kemudian di sini untuk langkah selanjutnya adalah nanti akan dilakukan pembongkaran pada blok silindernya. Jadi kemarin itu ketika dibongkar dan dicek pada blok silinder, ternyata ada baret ya di silindernya. Jadi menyebabkan ketika digas pada RPM tinggi itu akan keluar asap. Sebenarnya cuma baret dikit. Dan ini adalah dari silinder headnya, maaf, untuk silinder bloknya sudah terlepas. Dan ini nanti akan dilakukan kloter ya, atau bubut. Nanti akan di oversize sedikit, beberapa mili saja. Dan di sini adalah penampakan dari pistonnya. Untuk pistonnya nanti juga diganti ya, satu set bersama dengan cincinnya, karena di sini ada salah satu cincin itu tidak berfungsi.
Oke, dan di sini dilakukan pembersihan pada silinder headnya menggunakan bensin. Kemudian masuk pada perkoplingan. Di sini akan dilakukan pembongkaran dan akan dicek apakah ada part-part yang nanti akan diganti. Oke, di sini untuk per koplingnya dilepas, ada 4 per kopling. Oke, kemudian di sini akan dilakukan pelepasan kampas koplingnya dari rumah koplingnya. Oke, di sini sudah bisa terlepas. Dan di sini adalah terdapat beberapa part ya, seperti kanvas kopling, kemudian plat kopling, dan tadi ada rumah koplingnya juga. Di sini untuk kanvas koplingnya sudah aus dan nanti juga akan dilakukan penggantian. Punya EGL buat Di sini terdapat rumah kopling dan sudah kemakan ya, sudah aus. Nanti akan diganti semua ini. Kemarin diganti pakai copotan CB juga, karena memang dananya terbatas. Dan di sini setelah diganti beberapa part yang seperti tadi, kampas kopling, kemudian rumah koplingnya, di sini akan dilakukan pemasangan kembali ya. siapa ya? Aman. Oke, di sini akan dilakukan pemasangan pada per koplingnya. Kemudian di sini akan dikencangkan menggunakan impact dari sisi ke sisi untuk cara pengencangannya. Kemudian setelah sudah selesai untuk perkoplingannya, maka di sini akan dilakukan pemasangan pada bak koplingnya. Langkah selanjutnya adalah pengencangan pada baut-bautnya. Pasangkan semua baut, jangan sampai ada yang terlewatkan.
pengencangan menggunakan impact. Dan ini adalah blok silinder yang sudah dikloter, dan di sini dilakukan pembersihan menggunakan bensin. Untuk pistonnya juga diganti menggunakan merek dari NPP. Satu set dengan ring pistonnya. Dan ini adalah penampakan dari piston merek NPP. Ini adalah hasil dari kloterannya ya. Kemudian di sini mekanik akan melakukan pemasangan cincin piston. Oke, di sini dilakukan pemasangan perpak sebelum nanti dimasukkan atau dipasangkan blok silindernya. Ini adalah proses pemasangan pada ring piston. Terdapat 3 ring piston. Oke, di sini dilakukan perakitan antara piston dengan poros engkolnya. Kemudian di sini akan dipasangkan untuk blok silindernya. Di sini pemasangannya dilakukan dengan hati-hati agar bautnya tidak patah ya atau bengkong. Oke, di sini untuk pistonnya akan dimasukkan ke dalam silindernya. Setelah blok silindernya terpasang, di sini dilakukan pemasangan pada silinder head.
Di sini kemudian akan dipasangkan camshaft-nya tadi. Di sini untuk kedua camshaft sudah terpasang ya, dan akan dilakukan penyetelan celah pada klepnya. Dan kemarin juga dilakukan penyetelan pada sim atau sim klepnya. Karena kemarin itu mesinnya itu ada suara kayak ngelitik. Dari analisa mekanik lebih ke sim klepnya, makanya kemarin dilakukan penyetelan pada sim klep. Oke, di sini akan dilakukan pemasangan rantai keteng ke gear sentriknya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk gambaran servis besar pada motor CB 150R Alt. Mungkin tidak semua terdokumentasi ya, tapi semoga bisa menjadi gambaran bagi teman-teman tentang dalaman pada mesin CB. Dan ini untuk langkah terakhir adalah dilakukan remap ECU. Kalau di bagian di software ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak paham ya teman-teman. Jadi kemarin itu masalahnya di motor saya itu adalah ketika di gas pada RPM tinggi itu keluar asap, tapi ketika kita main di RPM 5000 6000 itu masih aman ya, tidak keluar asap. Kemudian ada suara ngelitik juga, dan tenaga motor itu juga kayak kurang gitu. Dan setelah dilakukan pengecekan memang benar di bagian silindernya itu ada baret tipis. Kemudian di kloter ya sudah aman, tidak keluar asap ketika digas pada RPM tinggi. Dan untuk suara ngelitiknya itu juga sudah hilang ketika dilakukan penyetelan pada sim klepnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum.